Di sebuah kota kecil yang dipenuhi warna-warni seni, terdapat seorang pemuda bernama Rizky. Dari usia muda, Rizky telah terpesona oleh keajaiban lukisan. Setiap goresan kuas, setiap campuran warna, dan setiap detail di atas kanvas menggugahnya secara emosional. Dia merasa dunianya berubah setiap kali menyentuh kuas ke kanvasnya. Rizky bermimpi menjadi pelukis terkenal. Dia belajar sendiri dari berbagai sumber, meresapi teknik-teknik dari seniman besar, dan melibatkan dirinya dalam setiap pameran seni yang bisa diikuti. Namun, meskipun dia berjuang mati-matian, lukisannya tak pernah dihargai sebagaimana yang dia harapkan. Karya-karyanya jarang sekali laku di pameran seni lokal, dan kritik pedas dari beberapa pengamat seni semakin menekan semangatnya. Rizky seringkali merasa putus asa. Kehadiran impian yang tampak semakin jauh membuatnya hampir menyerah. Tetapi dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ada bara kecil yang tetap menyala. Itu adalah cinta mendalamnya terhadap seni. Suatu hari, ketika dia sedang melukis di taman kota, seorang anak kecil dengan mata berbinar-binar datang menghampirinya. Anak itu memandangi lukisan Rizky dengan rasa kagum yang tak tersembunyi. "Apakah itu burung?" tanya anak itu dengan polosnya. Rizky tersenyum dan mulai bercerita tentang lukisannya pada anak kecil itu. Dia menjelaskan setiap detail, cerita di balik lukisan itu, dan betapa pentingnya bagi dirinya. Anak itu mendengarkan dengan seksama, mata penuh kagum. Saat mereka berdua berbicara, Rizky mulai menyadari bahwa seni bukan hanya tentang pujian dan popularitas. Seni adalah alat untuk menyentuh hati orang lain, untuk menginspirasi, dan untuk berbagi cerita. Melihat kekaguman anak kecil itu membuatnya merasa bahwa karyanya memiliki makna yang jauh lebih dalam. Dari saat itu, Rizky tidak lagi terlalu memikirkan penilaian orang lain. Dia melanjutkan karyanya dengan penuh semangat dan kegembiraan. Dia melukis dari hati, menghadirkan keindahan dan makna dalam setiap goresan kuasnya. Waktu berlalu, dan karya-karya Rizky mulai menemukan penggemar mereka sendiri. Ketika orang-orang melihat lukisannya, mereka tidak hanya melihat gambar, tetapi juga merasakan cerita, emosi, dan keindahan di dalamnya. Orang-orang terinspirasi oleh kesederhanaan dan kedalaman karya Rizky. Akhirnya, Rizky menjadi dikenal sebagai pelukis yang mampu menyentuh hati banyak orang. Keberhasilannya bukan lagi hanya dari seberapa banyak karyanya dihargai atau dijual, tetapi dari kesan yang dibuatnya pada jiwa orang lain. Dia menjadi bukti hidup bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Dahulu kala di sebuah desa kecil bernama Desa Mawar, terletak di lereng bukit yang hijau dan subur, tinggal seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Adi. Adi tumbuh dalam keluarga petani yang hidup sederhana. Meski keadaannya serba kekurangan, ia memiliki mimpi besar menjadi penyanyi terkenal. Adi memiliki suara yang merdu dan jiwa yang penuh semangat. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, ia sudah berada di ladang membantu orang tuanya. Namun, saat malam tiba dan pekerjaan di ladang selesai, Adi menyimpan kesibukan lain, latihan menyanyi. Ia merasakan getaran emosi melalui nada-nada yang ia rangkai dengan indah. Meskipun terbatasnya akses internet dan teknologi di desanya, Adi tak pernah menyerah. Ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperdengarkan suaranya. Setiap pekan, di tengah lapangan desa yang hijau, Adi sering menghibur warga dengan lagu-lagu yang ia ciptakan sendiri. Meskipun hanya menggunakan gitar tua warisan dari kakeknya, Adi berhasil memukau pendengarnya. Suatu hari, ketika seorang musisi terkenal, Maya Lestari, mengunjungi desa itu untuk mencari inspirasi, tanpa sengaja mendengar suara merdu Adi. Terpesona oleh bakat yang ia temui, Maya langsung tertarik pada potensi besar pemuda itu.
Dengan hangat, ia mendekati Adi dan memberikan kesempatan untuk mengikuti kompetisi menyanyi di kota besar. Namun, perjalanan Adi tidak semulus yang ia bayangkan. Ia harus menghadapi banyak rintangan, mulai dari ketidakpercayaan diri hingga ketidaktahuan akan dunia musik yang luas. Namun, ia tidak pernah menyerah. Dengan tekad yang kuat dan dukungan tak tergoyahkan dari keluarga serta warga desa, Adi berangkat ke kota. Di kota, Adi terkejut dengan perbedaan besar antara desa dan perkotaan. Ia bertemu dengan orang-orang berbakat dan belajar dari mereka. Walau awalnya tertekan oleh persaingan yang ketat, Adi tidak berhenti berusaha. Ia belajar keras, menemukan mentornya, dan menorehkan jejaknya di setiap panggung kecil yang ia temui. Pada suatu malam yang bersejarah, ketika Adi sedang tampil di sebuah acara amal, ia menarik perhatian seorang produser musik ternama. Produser tersebut tak hanya terkesima oleh suara Adi, tapi juga oleh kejujuran dan semangatnya. Tanpa ragu, produser itu menawarkan kontrak rekaman kepada Adi. Dari sana, hidup Adi berubah. Ia mengeluarkan album pertamanya yang diterima dengan hangat oleh pendengar. Lagu-lagunya yang mengalun penuh emosi menghipnotis banyak orang. Adi tidak hanya menjadi penyanyi terkenal, tetapi juga menjadi sosok inspiratif bagi banyak pemuda di desa-desa sekitar. Dengan semangat dan ketekunan yang ia tunjukkan, Adi membuktikan bahwa impian besar dapat diwujudkan dari tempat terkecil sekalipun. Ia menjadi teladan bagi generasi berikutnya untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, sebesar apapun rintangannya. Dahulu kala di sebuah desa kecil yang terhampar di antara pegunungan hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Rizky. Sejak kecil, Rizky telah terpikat oleh keindahan seni patung. Ia bercita-cita menjadi seorang seniman patung yang dapat mengukir cerita kehidupan melalui sentuhan-sentuhan halus pada batu. Dari batu-batu alam yang ditemukannya di sekitar desa, Rizky mencoba menciptakan karya seni yang memukau. Namun, setiap usahanya selalu berujung pada kekecewaan. Batu yang semestinya menjadi karya masterpiece berakhir sebagai pecahan-pecahan tanpa bentuk yang jelas. Meskipun begitu, Rizky tak pernah menyerah. Semangatnya untuk menjadi seorang seniman patung terus membara. Bersama matahari terbit dan terbenam, Rizky menghabiskan waktu di bengkel kecilnya, mencoba dan mencoba lagi mengukir batu dengan berbagai macam teknik. Ia belajar dari setiap kesalahan yang dia lakukan, memperdalam pemahamannya tentang batu dan seni ukir, tetapi hasilnya tetap tak memuaskan. Kegagalan demi kegagalan membuat sebagian orang di desa itu mulai meragukan kemampuan Rizky. Mereka merasa impian Rizky hanyalah ilusi belaka. Namun, teguhnya tekad Rizky dan keyakinannya pada kemampuannya sendiri tak tergoyahkan. Dia terus mencoba mengukir kembali batu-batu yang ada di sekitarnya. Suatu hari, sebuah peristiwa menakjubkan terjadi. Seorang maestro patung ternama, Pak Anton, tiba di desa mereka untuk menyelenggarakan pameran seni. Rizky dengan penuh harapan membawa beberapa karyanya yang gagal ke pameran tersebut. Di antara ratusan karya seni dari berbagai seniman, karya Rizky yang gagal menonjol. Meskipun demikian, Pak Anton tertarik dan ingin berbicara dengannya. Pak Anton memberikan wawasan baru kepada Rizky. Ia menunjukkan beberapa teknik yang belum pernah Rizky pelajari sebelumnya. Tak hanya itu, Pak Anton juga memberikan semangat dan dorongan yang sangat dibutuhkan oleh Rizky. Dengan semangat baru dan pengetahuan tambahan, Rizky kembali ke bengkelnya. Ia mengukir dengan penuh semangat, mencampurkan teknik-teknik lama dan baru yang telah dia pelajari. Dengan hati yang penuh penghayatan, Rizky menciptakan sebuah patung yang luar biasa. Karyanya mencerminkan keindahan yang luar biasa dari batu itu sendiri. Ketika pameran seni berakhir, mata semua orang tertuju pada patung Rizky yang baru saja diselesaikannya.
karya Rizky menjadi pusat perhatian dan pujiannya mengalir deras. Wajah bahagia dan kebanggaan memenuhi diri Rizky bukan hanya karena pengakuan dari orang lain, tetapi karena dia berhasil mengatasi rintangan terbesarnya. Kesuksesan Rizky bukan hanya tentang patung yang dia ciptakan, tetapi juga tentang perjuangannya yang tak kenal lelah. Ia menjadi inspirasi bagi seluruh desa, menunjukkan bahwa ketekunan dan keyakinan pada diri sendiri adalah kunci sejati menuju keberhasilan. Dari kisah Rizky, para pemuda desa belajar bahwa di balik setiap kegagalan ada pelajaran berharga yang bisa membawa mereka menuju puncak keberhasilan. Di tengah hamparan sawah dan pegunungan yang menghijau, lahir seorang pemuda bernama Rendra di desa kecil yang jarang tersentuh gemerlap kota. Meskipun hidup di lingkungan yang sederhana, Rendra memiliki mimpi besar untuk menjadi seorang pelukis terkenal. Namun, di desa yang masih tradisional, pemikiran ini dianggap sebagai khayalan yang tak realistis. Rendra tumbuh dengan penuh kagum terhadap keindahan alam di sekitarnya, dan dari sinilah terlahir keinginannya untuk mengekspresikan keindahan tersebut melalui lukisan. Meskipun rintangan besar menghadang, seperti minimnya dukungan dan pemahaman terhadap seni di desanya, Rendra tidak menyerah pada impian itu. Setiap hari, setelah beraktivitas di ladang bersama keluarganya, Rendra menyelinap ke sebuah gudang tua tempatnya menyimpan kanvas, cat, dan kuas yang ditemukan di tempat-tempat terpencil desa. Malam hari menjadi teman setianya, di mana Rendra mengejar impiannya dengan penuh semangat dan tekad. Warga desa seringkali meragukan bakat dan impian Rendra. Orang-orang tua di desa lebih condong memandangnya sebagai hal yang kurang praktis, lebih suka melihatnya menjadi petani seperti generasi sebelumnya. Namun, hati Rendra terus berkobar untuk membuktikan bahwa seni dapat menjadi jalan hidup yang mulia. Suatu hari, ada seorang seniman terkenal yang sedang berkunjung ke desa untuk mencari inspirasi. Melihat karya-karya Rendra yang tersimpan di gudang tua, seniman itu terkesan oleh keaslian dan visi seni pemuda desa ini. Tanpa ragu, seniman terkenal itu memberikan bimbingan dan sarannya kepada Rendra. Dorongan dari seniman terkenal membuka pintu baru bagi Rendra. Ia mendapatkan kesempatan untuk memamerkan karyanya di pameran seni regional. Meskipun desa masih meragukan, namun Rendra memperoleh kepercayaan diri untuk menunjukkan kepada dunia bahwa seniman sejati bisa lahir di tempat yang paling tidak terduga. Lukisan Rendra mencuri perhatian pengunjung pameran dan beberapa di antaranya bahkan terjual dengan harga yang mengagumkan. Kabar tentang pelukis desa yang meraih kesuksesan ini menyebar, dan desa yang awalnya meragukan, kini memandang Rendra dengan bangga. Dengan hasil penjualannya, Rendra mampu membiayai pendidikan seninya di kota. Di perguruan tinggi seni, ia bertemu dengan sesama seniman, mendalami teknik, dan mengeksplorasi berbagai gaya lukisan. Namun, Rendra tidak pernah melupakan akarnya di desa. Setiap kesuksesannya diukir dengan rasa syukur dan dedikasi untuk memberikan inspirasi kepada generasi berikutnya. Setelah bertahun-tahun berjuang dan berkarya, Rendra akhirnya menjadi pelukis terkenal yang karyanya diakui secara internasional. Ia kembali ke desanya sebagai bukti hidup bahwa seorang pemuda desa dapat mewujudkan impian besar. Rendra mendirikan galeri seni di desanya, memperkenalkan seni kepada anak-anak dan membantu melestarikan budaya desanya melalui karya-karyanya yang indah. Di sebuah desa kecil yang terhampar di tengah hamparan sawah dan perbukitan yang hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Rizal. Rizal tumbuh dalam keluarga petani yang sederhana, di mana kehidupan mereka diwarnai oleh kerja keras dan kebersamaan. Namun, di antara rutinitas sehari-hari di ladang, ada satu hal yang selalu menghantui pikiran Rizal, kisah asmaranya dengan seorang wanita bernama Maya harus berakhir. Maya adalah cinta pertama dan satu-satunya Rizal. Mereka telah saling mencintai sejak masa remaja, menjalin hubungan yang penuh dengan tawa, cerita, dan mimpi bersama.
Namun, takdir berkata lain bagi mereka. Keluarga Maya menentang hubungan mereka karena status ekonomi Rizal yang rendah. Meskipun Maya menentang keras keputusan keluarganya, dia akhirnya menyerah pada tekanan dan meninggalkan Rizal. Perginya Maya meninggalkan luka yang mendalam dalam hati Rizal. Dia merasa terhempas dan terluka, tetapi di dalam hatinya, api semangat untuk meraih impian tetap berkobar. Rizal memutuskan untuk menggunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk mencapai impian-impiannya, terutama di bidang musik yang selalu menjadi cinta kedua baginya. Rizal menemukan penghiburan dan pelarian dalam musik. Dia mulai menulis lagu-lagu yang menggambarkan perasaannya yang terluka, membiarkan melodi dan lirik menjadi wadah untuk ekspresi emosinya yang terpendam. Suara merdunya mengalun di malam-malam sepi, memancarkan keindahan dari dalam kegelapan. Meski hidup dalam keterbatasan, Rizal tidak pernah berhenti bermimpi. Dia mengambil setiap kesempatan untuk tampil di panggung-panggung kecil di desanya, membagikan lagu-lagu ciptaannya kepada pendengar yang setia. Awalnya, hanya sedikit yang menghargai bakatnya, tetapi Rizal tetap gigih dan bertekad untuk mengejar cita-citanya. Suatu hari, kesempatan emas datang kepada Rizal ketika seorang produser musik lokal menyaksikan penampilannya di sebuah festival desa. Terpesona oleh bakat dan semangatnya, produser tersebut menawari Rizal kontrak rekaman. Tanpa ragu, Rizal menerima tawaran tersebut, menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar dalam hidupnya. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang membara, Rizal memulai perjalanan menuju ketenaran sebagai seorang penyanyi. Dia bekerja keras, merekam lagu demi lagu, dan berperforma di berbagai panggung dari kota ke kota. Setiap lagu yang dia nyanyikan membawa cerita tentang cinta, kehilangan, dan kebangkitan. Tak lama kemudian, lagu-lagu Rizal mulai dikenal di seluruh negeri. Suaranya yang merdu dan lirik-lirik yang menyentuh hati berhasil menembus batas-batas dan mencapai jutaan pendengar. Rizal menjadi idola bagi banyak orang, menjadi simbol harapan bagi mereka yang pernah merasakan patah hati dan kekecewaan. Maya, yang dulunya meninggalkannya karena status ekonomi, kini harus menyaksikan Rizal menjadi seorang bintang di atas panggung-panggung besar. Rizal telah membuktikan bahwa tidak ada impian yang terlalu besar atau terlalu jauh untuk dikejar, asalkan kita memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk meraihnya. Sementara Rizal meniti karirnya yang gemilang, dia tidak pernah melupakan akar-akarnya di desa kecil tempat dia dibesarkan. Dia tetap menjaga hubungan yang erat dengan keluarga dan teman-temannya, dan terus memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Baginya, kesuksesan tidak hanya tentang mencapai tujuan pribadi, tetapi juga tentang memberi kembali kepada komunitasnya. Rizal menjadi teladan bagi banyak pemuda di desa kecilnya, membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri, kita bisa mengubah takdir kita sendiri dan meraih impian yang tampaknya mustahil.